Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala usahanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur yang terjadi pada 1857. Saya sangat suka dengan permainan catur pada zaman dahulu. Ya, catur klasik. Karena waktu yang panjang sehingga kalkulasi dan perhitungan menjadi lebih maksimal. Permainan ini antara Paul Morphy melawan Louis Paulsen yang terjadi di Amerika. Kejuaraan catur yang pertama kali diadakan, sehingga langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah natural dari pemikiran mereka sendiri, tanpa referensi dari pemain lainnya atau pemain sebelumnya. Paul Morphy dilahirkan di Amerika pada 22 Juni tahun 1837. Ia merupakan Grandmaster catur yang bisa dikatakan juara dunia untuk pertama kalinya setelah turnamen catur resmi diadakan. Sementara Louis Paulsen, ia berkeluarga negaraan Jerman, dilahirkan pada 15 Januari tahun 1833. Ia juga dikenal sebagai pemain catur terbaik di masanya. Tidak lain dan tidak bukan, ya karena permainan ini. Karena ini partai final dari turnamen catur pertama kali yang diadakan. Oke, langsung saja. Paul Morphy putih, Louis Paulsen hitam. Morphy memulai dengan pion E4, dibalas Paulsen dengan pionnya ke C5, pertahanan Sisilia. Morphy mengembangkan kudanya ke F3, lalu Paulsen pion E6, pertahanan Sisilia variasi Prancis. Putih pion ke D4, lalu hitam memukulnya. Pion memukul pion dan kuda putih membalas memukul pion hitam. Gajah gelap hitam kini mengancamnya, dan kuda diberi dukungan terhadap gajah gelapnya. Ide dari putih adalah kuda memukul pion di E6 mengancam menteri, sehingga menteri hitam keluar memberi dukungan terhadap gajahnya. Kuda putih kini pergi ke C3, dibalas hitam memukul pion B2 dengan menteri. Dan tahukah kalian bahwa pion putih di B2 ini adalah pion beracun? Karena jika kuda putih di D4 pergi ke B5 dan dilanjutkan benteng putih ke B1, maka nggak ada jalan kabur buat menteri hitam. Dan benar saja, kuda putih ke B5. Ancamannya cukup jelas. Bisa benteng putih ke B1 mengurung menteri, gajah gelap yang memukul gajah gelap hitam, atau kuda yang melanjutkan ke C7, sekak benteng. Tentu ini bukanlah serangan yang sembarangan, teman-teman. Jika terjadi miss sedikit saja, maka perwira akan rusak semuanya. Namun ternyata Paulsen memiliki langkah yang bagus, yaitu dengan gajah gelap memukul gajah gelap putih. Dilanjutkan dengan benteng putih yang ke B1 mengancam menteri. Dan tahukah apa yang dilakukan hitam? Ya, menteri memukul benteng, mengorbankan menterinya. Sebenarnya langkah terbaik bagi putih saat ini adalah dengan melakukan sekak oleh kudanya di D6. Jika raja hitam pergi ke E7 atau ke F8, maka setelah kuda putih memukul menteri, putih mengancam dua gajah hitam, gajah gelap dan gajah terang, sehingga bisa dipastikan satu gajah akan tumbang. Dan jika raja pergi ke D8, maka ada ancaman kuda putih ke F7 melakukan sekak benteng, sehingga setelah kuda memukul menteri, maka satu perwira hitam akan tumbang di antara gajah gelap atau bentengnya. Sayangnya Paul Morphy tidak melihat itu. Ia langsung tergiur untuk memukul menteri hitam dengan kuda, sehingga gajah gelap hitam selamat ke F4 dan disusul dengan putih. Pion mengancamnya di G3, berharap
Gajah gelap hitam meninggalkan diagonal C7 sehingga kuda putih bisa melakukan skak benteng. Tentu Paulsen tidak ingin itu terjadi, sehingga ia mengancam kuda dengan pion di A6. Kini pion pukul gajah dan pion hitam pukul kuda. Setelah pertukaran perwira dengan nilai yang sama, Morphy tidak langsung memukul pion gratis yang ada di B5, tetapi mengembangkan kudanya ke C3, masih dengan ancaman yang sama, yaitu pion hitam di B5. Kuda hitam keluar dari kandangnya ke E7, memberikan ruang untuk rokade pendek. Kini putih dengan kuda memukul pion B5, ancaman skak benteng di C7, sehingga hitam memilih untuk rokade pendek. Lalu kuda putih pergi ke D6. Posisi ini sangat ideal ya teman-teman. Kemudian kuda hitam berkembang ke C6 dan langsung saja benteng putih ke G1. Karena lajur semi terbuka, sehingga benteng langsung mengarah ke pion perlindungan raja satu-satunya. Melihat pion di A2 gratis, benteng hitam langsung memukulnya. Dilanjutkan pion putih F5. Dengan ide maju lagi ke F6, mengancam kuda hitam sekaligus menekan pion di G7 karena sedang dikunci oleh benteng sehingga tidak bisa memakannya. Namun rupanya hitam membaca pola tersebut sehingga memajukan pionnya ke F6, menghalangi laju pion putih. Gajah terang putih keluar mengancam benteng di C4 sekalian memaku pion hitam di E6 terhadap rajanya. Merasa terancam, benteng hitam pergi ke A4. Dilanjutkan pion putih F4 dan hitam pion ke B6. Lalu pion putih memukul pion E6, dibalas pukul oleh pion hitam. Langsung saja Morphy memukul gajah terang hitam dengan kudanya. Di sini langkah terbaik, Paulsen seharusnya memukul gajah terang putih terlebih dahulu. Tetapi ia lebih memilih memukul kudanya menggunakan kuda, sehingga putih mendapatkan tempo skak dengan gajah memukul pion gratis di E6. Raja pindah ke H8. Langsung saja gajah terang memukul kuda di C8. Sudah pasti benteng hitam memukul balik gajah dan menteri putih naik ke D7, mengancam benteng, kuda, dan skakmat di G7. Adakah teman-teman yang bisa menemukan langkah terbaik dari hitam saat ini? Ya, benteng hitam melakukan skak dengan memukul pion di E4 adalah langkah terbaik, karena raja tidak mungkin akan pergi ke D1 atau D2, karena selanjutnya akan ada skak menteri dengan benteng pergi ke D4 atau D8, sehingga raja akan pergi ke F1 dan kuda hitam menutup laju menteri yang akan melakukan skakmat di G7 dengan pergi di E7. Dua benteng dan satu kuda ini akan saling tertaut dan saling mengamankan. Tetapi Paulsen tidak melihat itu. Ia memilih kuda yang langsung pergi ke E7, menutup laju menteri, sehingga menteri ada pilihan memukul kuda atau benteng di A4. Tentu saja Morphy memilih memukul kuda dengan masih mempertahankan ancaman skakmat di G7. Hitam masih berusaha mempertahankan diri dengan benteng melakukan tempo skak di A1. Raja putih pergi ke F2, melindungi bentengnya. Benteng hitam skak di C2. Raja putih ke E3, membiarkan benteng G1 termakan. Karena menteri tinggal naik selangkah, hitam akan skakmat. Namun sampai di langkah ini, hitam memilih untuk menyerah, mengaku kalah. Walaupun hitam memiliki dua benteng, tetapi sejatinya ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Posisinya sangat tidak mendukung. Dan apabila permainan ini harus dilanjutkan, kurang lebih akan seperti ini. Tentu bukan benteng hitam memukul benteng putih, karena jika terusannya itu,
maka hitam akan langsung terkena skakmat. Jadi hitam benteng pergi ke A3 skak, raja putih naik ke D4. Benteng hitam ke D2 skak, raja putih ke C4. Benteng hitam naik ke A4 skak, raja putih pergi ke B3 mengancam benteng, dan benteng tidak bisa melakukan skak lagi. Karena jika memaksa melakukan skak dengan benteng pergi ke D3, maka benteng A akan hilang. Sehingga hitam akan saling melindungi dengan benteng pergi ke D4. Lalu menteri putih ke G7 skakmat. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jika ada kekurangan, langsung saja dikritik, diberi saran, dan mohon masukannya di kolom komentar. Jika suka, like video ini. Jika berkenan, subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.